Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 113. Terlihat seorang pria besar berjalan sambil memegang sebotol bir. Pria bertubuh besar ini memakai kaos kutung dan memiliki tato kepala harimau di tangannya. Umurnya kira-kira 30 tahun dan dia sangat tinggi, jalannya sempoyongan sedikit mabuk. Haha, Samhadi maju untuk memulai percakapan. Bagaimana lagi, kedua wanita cantik ini sangat menawan, seperti kembar, aku tergoda. Biarkan Samhadi bertindak lebih dulu di meja lain, beberapa pria besar menyaksikan adegan ini dan berbisik. Aku tidak mengenalmu, aku menolak untuk menjawab pertanyaanmu. Jaina melirik pria besar itu dan berkata dengan dingin. Tidak kenal, kalau begitu ayo kenalan. Pria besar itu memindahkan kursi dan duduk. Hei, hidangan ini kelihatannya sangat enak, kebetulan aku belum kenyang, mau makan lagi sedikit. Laki-laki besar itu melihat ke meja makan, dia bahkan tidak menggunakan alat makan, dia langsung mengulurkan tangan, mengambil lumpia dan mengunyahnya. Bajingan ini, terlalu menjijikkan. Jaina mengerutkan kening dan langsung kehilangan nafsu makan. Pria besar itu menyeringai, aku memang tidak berpendidikan, aku tidak pernah menggunakan alat makan saat makan. Dengan mata penuh nafsu dan air liur, dia melihat wajah Sarah dan Jaina dan menjilat bibirnya. Wah, sungguh wanita yang cantik, terlihat seperti kembar dari kejauhan, tapi sedikit berbeda jika dilihat lebih dekat, sepertinya mereka saudara perempuan yang menawan. Bagus juga. Apa kedua wanita cantik punya waktu setelah makan malam? Kakak akan mengajak kalian ke bar untuk minum, setelah minum mari kita sewa kamar dan tidur bersama bagaimana? Setelah mendengar ini, wajah Sarah dan Jaina langsung menjadi dingin. Anak muda, kami hanyalah orang biasa, bisakah kamu tidak mempermalukan kedua putriku? Tazudin melihat kerumunan di belakang pria besar itu, terlihat ketakutan di matanya, dia tiba-tiba tersenyum. Mereka putrimu. Pria besar itu melirik Tazudin dan terkejut, kamu orang tua, dengan penampilan jelek, benar-benar bisa melahirkan anak perempuan yang begitu cantik, apakah anak kandungmu? Aduh anak muda, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Kamu harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Ekspresi Tazudin agak tidak mengenakan, tetapi dia tidak berani berbicara. Intinya, Tazudin hanya berani mengganggu orang yang lebih lemah darinya. Menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Aku memang tidak menghormati yang tua dan mencintai yang muda, kamu mau apa? Pria besar itu mencibir dengan dingin dan menumpahkan bir. Wow, setengah botol bir, tumpah di badan Tazudin. Ayah! Tazudin! Sarah dan Jaina sama-sama berteriak. Sarah mengambil tisu dan menyekan noda bir di tubuh Tazudin. Tidak apa-apa. Tazudin melambaikan tangannya dan tersenyum pada pria besar itu. Anak muda, kamu juga sudah menumpahkan bir, jadi jangan ganggu kami lagi. Pak tua, kamu ini pengecut. Pria besar itu mencibir. Sepertinya Samhadi akan ada pertunjukan malam ini. Dua saudara perempuan, sangat cantik, ayah mereka sangat lemah, dengan sedikit paksaan, kemungkinan besar bisa dikalahkan. Orang-orang besar di meja lain semua memandang iri. Tazudin, ayo kita pergi, jangan pedulikan bajingan ini. Jaina berdiri, ingin pergi. Wah, cantik, jangan pergi. Aku belum membiarkanmu pergi. Pria besar itu menyeringai, mengulurkan tangannya, dan meraih pergelangan tangan Jaina, kalau kamu mau pergi, ayo nanti pergi bersama. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya yang lain, mencoba meraih pergelangan tangan Sarah, tetapi Sarah menghindarinya. Anak muda, biarkan putriku pergi. Tazudin berlutut dengan cemas, kami datang hanya untuk makan, dan kami tidak memprovokasimu,
mengapa kamu harus mengganggu kami? Lepaskan. Boleh saja aku lepaskan, tapi biarkan kedua putrimu tidur denganku malam ini. Pria besar itu tersenyum, tentu saja, selain bermain denganku, bermain juga dengan saudara laki-lakiku. Pria besar itu menunjuk ke arah orang di meja yang baru saja berjalan. Jal, Samhadi cukup solidaritas, masih ingat memberi bagian untuk kita. Meskipun hanya mendapat sisanya, tapi tidak apa-apa. Semua mata pria besar di meja berbinar dan menjadi bersemangat. Anak muda, bagaimana bisa aku menyetujui hal seperti itu? Bisakah kamu mengubah permintaanmu? Tazudin tampak kesulitan. Tidak, aku hanya ingin itu. Selain itu, putrimu sangat cantik, aku tidak tahu berapa banyak pria kaya yang telah tidur dengannya, hanya tidur denganku semalam, memangnya kenapa? Pria besar itu memutar matanya dan berkata dengan serius. Bu, begitu dia selesai berbicara, suara pukulan terdengar, prang. Botol bir itu pecah jatuh ke tanah. Hais. Pria besar itu menarik nafas dalam-dalam, merasakan kepalanya sakit dan pusing, dia menyentuhnya, dan ada darah di telapak tangannya. Pria besar itu memandang Fernando, melihat bahwa dia memegang setengah botol bir di tangannya, dan wajahnya tiba-tiba penuh dengan amarah. Bocah, kamu berani memukulku. Fernando, orang tidak berguna ini apa yang kamu lakukan? Tazudin juga sangat marah dan menatap Fernando dengan ganas. Mengapa kamu memukul orang? Kamu ingin bunuh diri, bisakah kamu tidak menyeret kami? Aku tidak memiliki kesabaran sepertimu, melihat kedua putrimu diganggu. Fernando menatap Tazudin sebelah mata. Mendengar ini, Tazudin tiba-tiba merasa bersalah memang, dia terlalu lemah. Hah? Apa yang kamu tahu? Tazudin mendengus dingin, dasar kamu tidak berguna, apa kamu buta? Apa kamu tidak melihat orang-orang yang duduk di sana, kamu sudah memukulnya, apa temannya akan membiarkanmu pergi? Apa kamu tidak tahu apa yang namanya mengalah bukan berarti kalah? Benar saja, seperti yang dikatakan Tazudin, ketika Samhadi dipukuli, 7 atau 8 pria besar di meja lain, semua brak, menggebrak meja dan berdiri, menatap Fernando dengan ekspresi sangar. Bocah, apakah kamu ingin mati? Sudah bosan hidup, berani memukul saudaraku. Setiap wajah sangat marah. Mengalah bukan berarti kalah. Haha, maaf, ini sudah melewati batas prinsipku, tidak ada kata untuk kembali. Fernando menatap Tazudin. Fernando, kamu tidak berguna. Kamu berani melawan ayah mertuamu. Tazudin sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap, sambil menunjuk ke Fernando, dasar kurang ajar, kamu ingin memberontak. Fernando memberikan kunci mobil ke tangan Sarah. Sayang, bawa mereka keluar, serahkan yang di sini padaku. Oke, Sarah mengangguk. Dia telah melihat keahlian Fernando, yang luar biasa, tapi dia masih khawatir dan mengingatkan. Sayang, hati-hati. Tidak apa-apa. Fernando tersenyum, hanya segelintir orang, tidak masalah. Ayah, Jaina, ayo pergi. Sarah memimpin keduanya keluar restoran. Hentikan mereka. Hentikan kepalamu. Tangani anak ini dulu, dia sudah melukaiku, aku juga akan menghajarnya. Pria besar itu menatap Fernando dengan kejam. Setelah keluar dari restoran, mereka masuk ke mobil. Fernando, anak ini benar-benar tidak takut mati, terlalu sembrono, tidak tahu diri. Tazudin menutup pintu mobil, meniup jenggotnya dan menatap dengan marah, ada begitu banyak orang di dalam, bisakah kita melawan dengan kekerasan? Kita hanya bisa melawannya dengan kelembutan, dengan begitu mungkin mereka akan membiarkan kita pergi. Sebaliknya Fernando yang tidak berguna ini, ia mengambil botol bir dan memukul kepalanya, apa bukan cari mati namanya? Kalian lihat, sebentar lagi ketika Fernando keluar, dia pasti mengalami cedera serius. Aku akan bilang dulu, aku tidak akan mengeluarkan biaya pengobatan sepeser pun, biarkan dia sendiri yang membayarnya. Bab 114. Tazudin, aku rasa Kak Fernando melakukan hal yang benar, mereka sudah menginjak-injak kita,
barusan kamu terlalu lemah, seru Jaina dengan marah. Wajah Tazudin mengeras, Jaina, kamu tahu apa? Ada begitu banyak orang, jika kamu bersikeras melawannya dengan kekerasan, apakah akan menang? Pada akhirnya bukankah bagaikan mencincang air? Kamu masih muda, tidak tahu banyak, ayahmu ini sudah sangat berpengalaman, memiliki lebih banyak pengalaman darimu. Kamu lihat saja, Fernando pasti akan keluar dari dalam sekejap, jika tidak mati pasti terluka parah. Tazudin melanjutkan, dan anak ini, benar-benar kurang ajar, ingin memberontak, dia berani melawanku. Ingin memberontak. Dia tidak benar-benar berpikir dia keturunan orang kaya karena sudah membeli sebuah villa kan. Di dalam restoran. Saat ini, Fernando sudah dikelilingi oleh 7 atau 8 pria besar. Semua orang menatap Fernando dengan tatapan garang. Bocah, kamu ingin mencoba menjadi ksatria yang menyelamatkan wanita cantik, suka ikut campur. Pria besar bernama Samhadi, wajahnya berlumuran darah, mengetuk telapak tangannya dengan botol bir, dan berkata dengan senyum menyeringai. Nyalimu sungguh besar, tahukah kamu aku adalah orangnya Kak Muhajir? Samhadi, berhenti bicara omong kosong, hancurkan kepalanya. Bunuh dia. Pria besar lainnya semuanya berteriak-teriak. Fernando tampak tenang. Sampai sekarang, kamu tetap berpura-pura tenang. Untuk apa pura-pura? Melihat ekspresi Fernando, Samhadi sangat marah, mengangkat botol bir, dan memukulkannya ke kepala Fernando. Saat ini, Fernando juga bergerak kaki kanannya, seperti kilat, menendang ke depan. Tendangan ini, kekuatannya sangat besar, seperti bola meriam. Samhadi bahkan belum menyentuh Fernando sedikit pun, dia terbang seperti layang-layang yang rusak, setelah ditendang oleh Fernando dan menabrak meja makan. Krak, meja makannya rusak. Dia jatuh lagi ke lantai. Sakit sekali. Samhadi mencengkram perutnya, merasa ususnya saling membelit, dan seluruh tubuhnya kesakitan, tulangnya seakan terlepas. Lambungnya pun bergejolak, dia muntah, dan bau menyengat tercium di mana-mana. Apa yang baru saja terjadi? Aku tidak melihatnya dengan jelas. 7 atau 8 pria besar yang tersisa semuanya tercengang. Mereka tidak menyadari bagaimana Fernando menyerang, Samhadi langsung dikalahkan. Bocah, ternyata kamu punya kemampuan juga. Semuanya serang bersama. Aku tidak percaya dia sendiri bisa mengalahkan kita semua. Para pria besar itu berteriak dan bergegas menuju Fernando dengan bangku kecil, kursi, dan botol bir mereka. Ekspresi Fernando tetap tidak berubah, kakinya menendang ke depan. Hanya terlihat beberapa bayangan di udara, itu adalah kaki Fernando. Buk. Suara pukulan terus terdengar, nasib para pria besar itu, sama seperti Samhadi, menyerang Fernando, tetapi tidak berhasil menyentuhnya, mereka ditendang dan jatuh dengan keras. Aduh, sakit sekali. Pinggangku. Tiba-tiba, seluruh restoran berantakan, meja-meja hancur, bangku kecil dan kursi jatuh ke lantai, dan teriakan mengerikan memenuhi ruangan. Bocah, kamu benar-benar cari mati, berani memukul kami. Samhadi berjuang untuk bangkit berdiri, menatap Fernando dengan ganas, tapi dalam hatinya, dia ketakutan. Keahlian pemuda ini sangat menakutkan. Apakah kamu tahu bahwa kami orangnya Kak Muhajir? Jika kamu memukul kami, Kak Muhajir akan memotong tanganmu. Cepat dan beritahu Kak Muhajir. Seseorang berteriak. Aku akan pergi sekarang. Samhadi mencengkram perutnya dan berlari menuju ruangan di lantai 2. Saat ini, di dalam ruangan di lantai 2, ada 2 orang duduk berhadap-hadapan, di atas meja ada hotpot yang mengepul, wanginya memenuhi ruangan, di sisi meja juga ada sebotol arak. Di satu sisi ada seorang pemuda dengan rambut pendek, mengenakan kemeja Louis Vuitton dan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya, dia terlihat sangat berkelas. Pemuda ini adalah Ginting. Di seberang Ginting, ada seorang pria bertubuh besar yang duduk usianya sekitar 30-an dengan wajah gelap dan tato ular di tangannya. Wih, arak ini benar-benar enak. Ginting mengambil gelas araknya,
menyesapnya, dan mengagumi. Ini pertama kalinya aku menikmati arak yang begitu lezat, wanginya luar biasa, rasanya pun bertahan lama. Setelah selesai berbicara, Ginting mengambil sumpitnya dan memasukkan sepotong daging kambing ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Dia sangat senang. Kak Ginting punya selera yang bagus. Pria besar di hadapannya memberi Ginting jempol dan tersenyum. Ini arak yang telah disimpan di ruang bawah tanah selama lebih dari 30 tahun. Satu botol harganya lebih dari 20 juta. Saya secara khusus membawanya ke sini untuk menghormati Kak Ginting. Nama pria besar itu adalah Muhajir Latif. Dia dilahirkan sebagai seorang gangster, dan dia memiliki 30 atau 40 adik laki-laki di bawah tangannya. Ketika dia masih muda, dia membuka toko permainan arcade, menghasilkan sedikit uang, dan kemudian membuka kasino kecil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir hukum menjadi semakin ketat, dan bisnis kasino kecilnya harus ditutup paksa. Muhajir sedikit cerdas, dia tahu bahwa menjadi seorang gangster tidak akan bertahan lama, dia pun bertobat dan akhirnya mengabdikan diri pada Kak Ginting dari daerah miskin. Ginting bukan hanya penguasa daerah miskin, tetapi dia juga bertanggung jawab atas seluruh masalah kompensasi dan pemukiman kembali daerah miskin. Jika dia bisa menyenangkan Ginting, dia berharap Ginting dapat memberikan sedikit pekerjaan untuknya, itu cukup baginya untuk hidup nyaman. Yang penting identitasnya, dia ingin membersihkan namanya. Proyek pengembangan daerah miskin, bagaimanapun merupakan proyek pemerintah. Jika Muhajir bisa mendapatkannya, dia bisa dianggap membantu pemerintah, akan sangat bergengsi. Oleh karena itu, Muhajir harus menemukan cara untuk menyenangkan Ginting. Kak Ginting, ayo makan lagi. Muhajir mengambil makanan untuk Ginting, masih tersenyum. Setelah selesai makan dan minum, mari kita ke jalan Sungai Kakap untuk berjalan-jalan. Dengar-dengar di jalan itu ada beberapa barang baru, muda, cantik, tubuhnya bagus, mereka baru saja masuk pasar, sangat lembut. Mata Ginting berbinar dan dia menjilat bibirnya. Begitukah? Kalau begitu setelah makan ayo kita pergi lihat. Oke, selesai makan kita langsung pergi, kata Muhajir sambil tersenyum, dan kemudian berbicara dengan ragu-ragu. Kak Ginting, pekerjaan kompensasi dan pemukiman kembali daerah miskin. Muhajir, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ginting tidak peduli, jangan khawatir tentang hal ini, kamu telah memberi kesenangan untukku, dan aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Pekerjaan kompensasi dan pemukiman kembali daerah miskin akan aku bagi denganmu. Kita kan saudara, mari kita cari untung bersama. Main wanita bersama, makan hotpot bersama, mengendarai mobil mewah. Sungguh, terima kasih Kak Ginting. Mata Muhajir berbinar, dan dia berlutut di depan Ginting dengan penuh semangat, dan terus bersujud. Hahaha, kamu terlalu sungkan sampai bersujud Muhajir. Ginting tertawa, tapi tidak menghentikannya. Dia menikmati perasaan ini. Ini rasanya punya kekuasaan. Dia bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan pemukiman kembali dan kompensasi di daerah miskin. Kompensasi saja sudah ratusan miliar, siapapun yang ingin mendapatkan bagian tentu harus menyenangkan Ginting. Kak Ginting, ini sudah seharusnya saya lakukan. Muhajir bersujud lagi beberapa kali. Haha, ayo bangun. Ginting menepuk bahu Muhajir dan berkata sambil tersenyum. Tidak perlu dikatakan lagi, dengan mengikutiku, dalam sebulan, kamu dapat membeli Audi A4, yang aku kendarai. Jika bukan karena takut terlalu menyombongkan diri, aku sudah ganti menjadi Land Rover. Kak Ginting, aku akan mengikutimu sampai mati. Muhajir bangkit dan berkata dengan serius. Kak Muhajir, gawat. Di luar ruangan, tiba-tiba terdengar suara yang panik. Bab 115. Ada apa begitu panik? Apakah kamu tidak tahu aku sedang makan dengan Kak Ginting? Muhajir mengerutkan kening. Pintu ruangan terbuka, tampak Samhadi berdiri di luar, berkata dengan panik, Kak Muhasir, di bawah ada bocah yang menyerang kita, dan semua saudara terluka olehnya. Brak, Muhajir menggebrak meja, dengan marah berteriak,
bocah mana yang tidak tahu diri, berani menyerang orangku. Dia berdiri dan tersenyum pada Ginting, Kak Ginting, kamu makan dulu saja, saya akan turun untuk menangani masalah ini, akan segera kembali, pergilah Ginting menyesap araknya lagi. Baik, Muhajir mengangguk dan berjalan cepat ke bawah, dia melihat semua orangnya terluka dan meratap di tanah. Matanya menyala oleh kemarahan, dan hawa dingin memancar. Kak Muhajir, dialah yang melukai kami, Samhadi menunjuk ke Fernando. Bocah, berlututlah. Muhajir dengan dingin memandang Fernando. Suasana hatiku sedang bagus sekarang, jika kamu bersujud masing-masing 3 kali pada orang-orangku, maka aku anggap urusan ini selesai sampai di sini. Para bawahannya merasa tidak puas. Kak Muhajir, kenapa seperti ini? Ya, hanya bersujud 3 kali, terlalu mudah untuk bocah ini. Aku tidak ingin dia bersujud, potong tangannya. Ya, aku tidak tahan, aku harus memotong tangannya. Bersujud terlalu mudah untuknya. Mereka berbicara lagi dan lagi, menggertakkan gigi dan menatap Fernando. Apakah aku bosnya atau kalian bosnya? Muhajir mendengus tajam dan menatap bawahannya dengan dingin. Kak Ginting dan aku sedang mendiskusikan bisnis di ruangan lantai atas, jika kita memotong kedua tangan anak ini, kemudian Kak Ginting turun melihat darah dan membuatnya tidak senang bagaimana? Oh iya, Kak Ginting ada di atas. Kak Ginting mungkin tidak senang melihat darah itu. Para bawahan itu tersadar, pada akhirnya mereka hanya bisa berkompromi. Bocah ini beruntung karena Kak Ginting ada di sini, biarkan dia bersujud, maka urusan hari ini dianggap selesai. Jika kamu memotong tangannya dan Kak Ginting melihat darahnya, Kak Ginting akan merasa sial. Bocah, masih tidak bersujud. Muhajir memelototi Fernando, aku sudah cukup murah hati, jika mengikuti aturanku sebelumnya, aku akan langsung memotong tanganmu. Fernando memikirkan kata-kata Muhajir, dan kemudian dia berkata dengan ringan. Bawahanmu, menyentuh pergelangan tangan adik iparku. Awalnya aku berpikir untuk memotong tangannya, tapi aku tidak ingin melihat darah. Begini saja, kamu, dan kalian semua, bersujud padaku 3 kali, maka aku tidak akan memperhitungkan masalah hari ini. Fernando mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Samhadi, dan kemudian menunjuk ke semua orang termasuk Muhajir. Begitu perkataan ini keluar, seluruh restoran menjadi sunyi. Kemudian, satu demi satu tawa terdengar, membawa keterkejutan dan keriuhan. Haha, bocah, apakah kamu gila? Kamu ingin membuat kami bersujud berkali-kali padamu. Bocah tidak tahu diri, mengucapkan perkataan yang gila. Bocah, tahukah kamu, berapa banyak orang yang bisa aku hubungi dengan satu panggilan? Muhajir mencengkram perutnya, tertawa, perutnya sampai sakit. Ditambah lagi aku sekarang adalah orang Kak Ginting, kamu memintaku dan bawahanku untuk bersujud kepadamu. Apakah kamu idiot? Mungkinkah kamu tidak tahu siapa Kak Ginting? Dia adalah penguasa daerah miskin, dia memiliki ratusan orang di bawahnya, kamu memintaku untuk bersujud kepadamu, itu sama saja dengan memukul Kak Ginting, apa namanya kalau bukan cari mati. Ya, bocah ini sedang menghayal. Semua pria besar ikut mengejek. Berarti, kamu tidak akan bersujud. Mata Fernando tiba-tiba menjadi dingin. Kaulah yang akan bersujud, bocah ingusan. Muhajir berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, bayangan gelap telah tiba di depannya. Itu adalah Fernando. Dia mengangkat kaki kanannya dan menekan lututnya dengan keras ke perut Muhajir. Bu! Muhajir melayang dan menabrak dinding. Wow! Muhajir menyemburkan darah, yang bercampur dengan cairan lambung, hotpot dan arak yang baru saja dimakan dari perutnya. Namun, ini belum berakhir, Fernando mengambil langkah lain menghampiri Muhajir. Dia mengulurkan tangan kirinya yang putih menjambak rambut Muhasi dan menariknya ke bawah lututnya membenturkannya lagi. Bu! Pukulannya mengenai dahi Muhajir, Muhajir merasa pusing, pukulan itu membentur kepalanya dengan kuat, menyebabkan darah mengalir dari lubang hidung, telinga, dan rongga matanya. Dia melolong dengan sedih.
Karena kamu tidak ingin bersujud, maka aku akan memukulimu sampai kamu bersujud. Fernando tersenyum dan mengangkat lututnya lagi. Ada apa? Berisik sekali. Pada saat ini, sebuah suara datang, Muhajir, tidak mungkin kamu tidak bisa mengatasi seorang bocah kan? Jika kamu seperti ini, bagaimana aku bisa menerima kamu sebagai bawahanku? Kak Ginting. Mendengar suara ini, mata Muhajir berbinar dan dia buru-buru berteriak ke koridor. Kak Ginting, selamatkan aku. Ketika dia mendengar suara Ginting, Fernando mencibir di sudut mulutnya, melepaskan Muhajir. Kak Ginting. Kak Ginting. Muhajir berlari menuju tangga, kakinya tersandung, jatuh di tangga, dan hanya bisa memanjat seperti anjing mati. Kak Ginting, selamatkan aku. Dia mendongak dan melihat Ginting turun. Ada apa? Bocah tidak tahu diri mana yang mengalahkanmu. Ketika Ginting melihat wajah Muhasir berlumuran darah, dia sangat marah, bawahan yang baru saja dia terima dipukuli sampai berlumuran darah di seluruh wajahnya, sangat tidak menghormati Ginting. Kak Ginting, bocah itu ada di bawah. Muhajir gemetar, dia tidak hanya melukai semua orangku, tapi juga menyuruh kami bersujud padanya. Tidak masalah jika kita bersujud padanya, tapi bukankah ini sama saja dengan tidak menghormatimu? Aku akan turun untuk melihatnya. Wajah Ginting suram, dia turun ke bawah dan berkata suara dingin. Bocah mana yang bosan hidup, berani memukul orangku? Aku. Suara samar terdengar. Ginting mengikuti suara itu dan menatapnya, dia melihat seorang pemuda dengan tangan di belakang punggung dan menatapnya dengan tatapan kosong. Melihat pemuda ini, Ginting tercengang. Kak Ginting, ini dia. Muhajir turun lagi, menunjuk Fernando, dan berkata dengan kejam, Kak Ginting, panggil seseorang untuk membunuh anak ini. Kak Fernando, Ginting bergumam sambil menatap Fernando. Kak Ginting, kenapa kamu tidak memanggil orang? Melihat Ginting berdiri diam, Muhajir mendesak dengan keras. Bu, begitu dia selesai berbicara, Ginting mengangkat kakinya dan menendang perut Muhajir, menendangnya jauh-jauh. Kak Ginting, kenapa kamu memukulku? Muhasir tercengang sesaat, tanpa melihat Muhajir. Ginting berjalan ke arah Fernando dan tersenyum, Kak Fernando, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, aku tidak tahu mereka tidak menghormatimu, aku hanya datang untuk makan. Aku tahu ini tidak ada hubungannya denganmu. Fernando berkata dengan ringan. Mendengar ini, Ginting diam-diam, menghela nafas lega, berpikir bahwa Kak Fernando orang yang pengertian dan kemudian, Fernando berbicara, tapi kamu tampaknya cukup kaya sekarang. Terakhir kali aku selamatan pindah rumah, kamu memakai kemeja Armani dan memakai jam tangan Longines. Hari ini bertemu denganmu lagi, sudah memakai Louis Vuitton, Rolex, mengendarai Audi A4. Belum lama mempercayakanmu dengan semua masalah pemukiman kembali dan kompensasi, dan kamu sudah menghasilkan begitu banyak uang. Bersambung ke bab 116. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.